الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pedoman yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Tidaklah satupun perkara yang itu merupakan kemaslahatan dunia dan akhirat seseorang kecuali Allah telah turunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan nikmatmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah redha Islam menjadi agama kalian. Allah redha Islam menjadi pedoman hidup kalian. Kemudian ayyuhal jamaah, di antara bentuk kesempurnaan Islam adalah bahwasanya Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal ini adalah akhlak, adalah yang berkaitan dengan akhlak manusia. Baik itu akhlak yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah Jalla fi'ula, juga berkaitan dengan akhlak manusia yaitu yang berhubungan dengan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kalau kita memperhatikan kurang lebih ada 1504 ayat atau sekitar 24% dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang akhlak. Dimulai daripada akhlak kepada Allah hingga akhlak kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, tidaklah heran jika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika beliau berkata, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah, akhlak beliau yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang itu berarti setiap akhlak yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an, akhlak itulah yang diterapkan di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak itulah yang harusnya kita terapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kemudian akhlak Rasulullah ini, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an ini mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat yang sudah kita semuanya hafal, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia, engkau benar-benar berpekerti yang luhur. Juga sabda Nabi SAW, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta, maupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, di mana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima husnal akhlaq. Aku diutus, yaitu Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Juga dalam riwayat Ahmad, liutammima salihal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maka dari itu para jemaah sekalian, cukuplah nas-nas syar'i yang telah kita sebutkan di atas menjadikan akhlak yang baik kepada Allah maupun akhlak yang baik kepada makhluk-makhluknya menjadi prioritas pembelajaran, menjadi prioritas amal dan juga dakwah kita sebelum hal-hal lainnya. Kemudian para jamaah, mari kita saksikan bagaimana besarnya perhatian para ulama terhadap urusan akhlak, di mana Imam Malik suatu ketika pernah bertemu dengan seorang penuntut ilmu dari suku Quraisy, seorang pemuda dari suku Quraisy. Imam Malik berkata kepadanya, ta'allamil adab, pelajarilah terlebih dahulu adab, qabla an tata'allamal ilma, sebelum kamu belajar tentang ilmu. Maksudnya adalah sebelum kamu belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Barangkali kita penasaran, apa hikmah atau ada apa di balik nasihat Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada pemuda Quraisy tadi? Mengapa begitu Imam Malik memperhatikan pemuda tadi agar terlebih dahulu belajar akhlak sebelum dia belajar ilmu yang lainnya? Barangkali penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di bawah dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, di mana beliau berkata, dengan kita mempelajari dan memperhatikan adab dan juga akhlak, maka akan mudah bagi kita untuk meraih ilmu. Dan jika kita perhatikan dengan atau jika kita perhatian dengan adab tersebut, ya, jika kita perhatian dengan adab, jika perhatian kita dengan adab itu sangat-sangat kecil, maka semua ilmu yang telah kita pelajari akan menjadi sia-sia. Adab kita kepada manusia, baik itu yang sepantaran atau barangkali yang lebih kecil atau yang lebih tua, kalau kita tidak perhatikan adab kita kepada mereka, maka apalah faedah dari ilmu yang telah kita pelajari? Atau paling khusus adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita tahu ini adalah rumah Allah, maka sejatinya kita harus perhatian dengan baik ucapan-ucapan kita ketika di rumah Allah. Kita tidak boleh mengangkat suara kita untuk hal-hal yang tidak penting. Kita tidak boleh berucap ucapan-ucapan yang kasar, yang tidak pantas diucapkan di rumah-rumah Allah. Kemudian terkhususnya kepada kitab-kitab ulama, yang mana kita sebagai penuntut ilmu tidak akan pernah lepas dari karya-karya tulis para ulama, dari kitab-kitabnya para ulama. Di mana di antara bentuk akhlak yang patut antum amalkan adalah menjaga dengan baik kitab-kitab para ulama, tidak membuangnya sembarangan, atau kemudian antum menjaganya dengan baik. Bukan berarti antum tidak mencoret-coretnya, antum jaga dia agar tidak terhempas dengan air hujan, agar dia tidak masuk ke dalam tempat-tempat sampah dan lain sebagainya. Ini adalah adab, ini adalah akhlak, yang mana kalau bagian-bagian kecil ini saja tidak kita perhatikan, maka
apa yang selanjutnya yang menjadi perhatian kita? Maka dari itu Al-Imam Makhlad berkata kepada Ibnul Mubarak rahimahumullah ta'ala, nahnu ila kathirin minal adab, kami lebih butuh dalam mempelajari adab juga mengamalkannya, ahwaja minna ila kathirin min hadith, kami lebih butuh belajar adab daripada sekedar banyak menguasai, mempelajari atau menghafalkan hadis. Apa maksud daripada perkataan beliau? Percuma antum banyak menghafalkan hadis, percuma antum banyak menghafalkan Al-Quran jika hadis, jika Al-Quran dan juga hadis tadi tidak memiliki dampak pada akhlak antum, tidak memiliki dampak pada kebiasaan antum, tidak memiliki dampak pada perilaku antum, ucapan antum, gerakan-gerakan tubuh antum, percuma. Kemudian ayuhal jamaah, tidak cukup sampai di situ saja. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diabadikan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma dini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, yang mana tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, yang mana tidak ada yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan hamda wasyukru lahu tawaliyan wa tatra wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu thumma amma ba'd. Ayyuhal jamaah, sebagai pengingat bahwasanya bulan suci Ramadan akan datang hanya dalam hitungan hari lagi. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu diibaratkan sebuah madrasah, sebuah sekolah, yang mana jika di dalam bulan Ramadan kita terbiasa untuk beramal saleh, kita terbiasa untuk berakhlak yang mulia, niscaya ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, kemungkinan besar kita akan terbiasa pula dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Namun para jamaah, untuk melakukan dan membiasakan kebaikan di bulan Ramadan, kita butuh terlebih dahulu pemanasan. Kita butuh terlebih dahulu dengan pembiasaan. Agar apa? Agar ketika tiba bulan Ramadan tahun ini, ketika Allah mengizinkan kita semua untuk bersua kembali dengannya, kita bersua, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan siap untuk memanfaatkan setiap kebaikan yang telah Allah sajikan di dalamnya. Maka dari itu para jamaah sekalian, mari kita biasakan seluruh tubuh kita untuk beramal saleh. Kita biasakan lisan kita untuk berucap yang baik-baik saja. Mari kita biasakan tubuh kita untuk qiyamul lail. Kita biasakan lisan kita untuk berucap yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita biasakan diri kita dengan akhlak yang baik, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu kepada manusia yang lebih tua dari kita, atau manusia yang lebih muda, atau bahkan yang seumuran atau sepantaran, baik itu dengan manusia yang tidak kita kenali namanya maupun dengan manusia yang kita kenal dengan baik. Meskipun dia adalah teman yang selalu bersama kita, bukan berarti kita tidak berakhlak mulia kepadanya. Meskipun dia adalah teman yang kita selalu bersenda gurau dengannya, namun bukan berarti kita tidak berakhlak baik
dengannya. Meskipun dia adalah ustadz, guru yang barangkali selalu berjumpa dengan antum dimanapun antum berada, bukan berarti hilang rasa hormat antum kepada mereka. Meskipun dia adalah seorang adik kelas yang mungkin antum kesal dengan tingkah lakunya, mungkin antum merasa tidak kuat dengan atau merasa kurang bersabar dengan tingkah lakunya yang barangkali membuat antum kesal, namun bukan berarti antum tidak menyayangi mereka, bukan berarti antum tidak berakhlak dengan mereka, bukan berarti antum yang lebih tua tidak mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Maka dari itu ya jamaah, tugas menjalankan akhlak mulia, mengajarkannya, mengamalkannya, itu adalah tugas kita semuanya. Contoh kecil dalam masalah salam, jangan menanti orang lain, siapapun antum, jangan menanti orang lain untuk menyampaikan salam terlebih dulu kepada antum. Kalau antum bisa jadi orang yang pertama kali mengamalkan amal saleh berupa mengucapkan salam, lakukan. Jangan tunggu orang lain untuk bersalam kepada antum. Jadilah antum yang memulai salam tersebut. Karena khususnya masalah salam, meskipun memulainya adalah sunnah, menjawabnya adalah wajib, namun memulainya lebih utama dari menjawabnya. Ayuhal jamaah, di waktu yang tersisa dari bulan Sya'ban ini, mari kita perbaiki diri. Mari kita pantaskan diri agar kelak kita menyambut bulan Ramadan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan siap untuk beramal saleh. Ibadallah, innallaha qad amarna bis salati was salami ala nabi kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala alaihi salatu wassalam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.